Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dosen pembimbing kami dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yakni Bapak Bayu Mujrimin MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang senasib dan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kami membuat video dalam rangka melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam dengan judul peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dengan menggunakan metode dakwah yang diusung oleh Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana Wali Songo itu menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa dan pada umumnya di negara Indonesia. Nah, pada abad ke-15, para saudagar muslim telah mencapai kemajuan yang pesat dalam usaha bisnis dan dakwah hingga mereka memiliki jaringan di kota-kota bisnis di sepanjang pantai utara. Komunitas ini dipelopori oleh Wali Songo yang membangun masjid pertama kali di tanah Jawa, yakni Masjid Demak, yang mana Masjid Demak ini menjadi pusat agama yang mempunyai peran penting dalam menuntaskan islamisasi di seluruh tanah Jawa. Wali Songo berasal dari keturunan Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir dari Hadramaut, di mana beliau itu dikenal sebagai tempat pelarian bagi para keturunan Nabi dari Arab Saudi dan daerah Arab lain yang tidak menganut aliran Syiah. Selanjutnya, penyebaran agama Islam di tanah Jawa itu terjadi pada waktu kerajaan Majapahit runtuh, disusul dengan berdirinya kerajaan Demak, di mana pada era tersebut merupakan masa peralihan kehidupan agama, politik, dan seni budaya. Di kalangan penganut agama Islam tingkat atas ada sekolah tokoh pemuka agama dengan sebutan wali, di mana pada zaman itu pun dikenal sebagai zaman Kualeng dalam bahasa Jawanya. Para wali itu dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Wali Sanga atau Wali Songo, yang merupakan lanjutan konsep panteon Dewa Hindu yang jumlahnya juga 9 orang. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah tentang Wali Songo. Wali Songo itu secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, di mana tingkat wali itu suatu derajat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga, yang artinya mengawal 9 lobang dalam diri manusia. Adapun terkait dengan penjelasan tokoh-tokoh Wali Songo tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, di mana Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Turki. Dia adalah seorang ahli tata negara yang ulung, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi.
Kemudian selanjutnya ada Sunan Ampel atau juga disebut dengan Raden Rahmat, di mana Raden Rahmat ini merupakan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Di antara pemuda yang dididik itu tercatat antara lain Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah, yakni Sultan pertama Kesultanan Islam Bintoro, Demak. Kemudian Raden Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel sendiri yang dikenal dengan Sunan Bonang. Kemudian Syarifuddin, yakni Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Selanjutnya yang nomor 3 ada Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, di mana nama asli beliau adalah Raden Makdum Ibrahim. Nama asli Sunan Bonang itu adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau juga dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam yang ada di pesisir utara tanah Jawa Timur. Selanjutnya ada Sunan Giri, mana Sunan Giri ini merupakan putra daripada Maulana Ishak dan ibunya yang bernama Dewi Sekardadu, putra Menak Samboja. Kemudian yang kelima ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Ada sumber lain yang mengatakan nama Sunan Derajat itu adalah Raden Qasim, di mana putra Sunan Ampel dengan seorang ibu, di mana Sunan Derajat ini merupakan putra Sunan Ampel dengan seorang ibu yang bernama Dewi Chandrawati. Selanjutnya yang nomor 6 ada Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Sahid. Beliau putra Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika, Adipati Tuban. Raden Sahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga dia mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Selanjutnya yang nomor 7 Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta ilmu logika. Selanjutnya yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, di mana salah seorang wali songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Yang ke-9 ada juga Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah seorang dari wali songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat, yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Beliau juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Pemirsa serta rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, kemudian peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah Wali Songo berkaitan dengan penyebaran dakwah Islam yang ada di tanah Jawa. Sukses gemilang perjuangan para wali songo ini tercatat dengan tinta emas dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak Bintoro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa dan masyarakat Nusantara Indonesia. Adapun ke-9 wali ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Sementara peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam antara lain: 1. Sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua, sebagai
para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Yang kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Yang keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya. Kesimpulannya, Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam yang ada di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban yang ada di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria yang ada di Jawa Tengah, dan Cirebon yang ada di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam yang ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Demikian yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.